Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Fauzan dari kelas 10H. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana atau apa yang saya dapat yang telah saya ringkas dari unit 2. Pertama, yaitu ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa saat ini, sehingga secara reflektif peserta didik dapat melihat praktek kehidupan berbangsa, baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional, yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang kita beralih ke aktivitas belajar 2. Buat aktivitas belajar 2 ini, dia menjelasin gimana Pancasila itu ada konteksnya. Yang pertama, untuk sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan saksama tanpa mengalami gangguan. Namun, faktanya tidak semua manusia Indonesia yang berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan saksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi dalam Indonesia ini bukan hanya agama Islam doang, tapi ada agama lain. Terus kebanyakan di Indonesia itu ada agama lain yang kena intoleransi ketika mereka ibadah, entah itu ada suara bising, entah itu ada kerusuhan dan semacamnya. Kita beralih untuk yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan pengertian bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama, sehingga segala tindakan yang melanggar kemanusiaan seperti perundungan, diskriminasi, dan kekerasan antar sesama tidak dapat dibenarkan. Sila ini juga secara eksplisit menyebutkan kata adil dan beradab, yang berarti bahwa perlakuan terhadap manusia harus adil dan sesuai dengan moral etis dan adab yang berlaku. Sayangnya, kehidupan berbangsa kita tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Masih banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, seperti perundungan, diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan terhadap peserta didik yang dulu. Jadi, untuk konsep kemanusiaan yang adil dan beradab ini harus tercapai kepada setiap warga negara Indonesia, yang dimana berarti kita harus adil sekaligus beradab. Untuk yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini, setiap bangsa Indonesia yang beragam ini diminta untuk satu padu, kompak, tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktanya, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita yang seringkali mengajak untuk saling menghasut dan memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi acuh terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis ini yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Untuk konsep yang ini, sebenarnya manusia itu udah bersatu, tapi masih ada beberapa orang yang masih mengadu domba kepada bangsa kita, sehingga banyak terjadi seperti gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Indonesia. Kalau ambil contoh sih ada, cuman saya kurang tahu jelasnya. D. Atau yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Karena itulah, untuk melaksanakan kegiatan program bersama di masyarakat harus ditempuh dengan cara musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara.
Dengan demikian, tidak boleh ada seseorang atau kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Faktanya, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah, seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda, serta anti kritik. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang anti kritik atau tidak ingin melakukan musyawarah. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sila kelima Pancasila, yang menurut saya sila penting. Oke, keadilan adalah nilai universal yang harus dipraktikkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan ini tidak hanya terkait dengan keadilan hukum. Dalam konteks kehidupan berbangsa, keadilan dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik terkait dengan harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Karena itu, merendahkan orang lain karena misalnya status sosial, jenis kelamin, agama, atau budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Untuk bersikap adil, harus dimulai dari cara berpikir yang adil. Sayangnya, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan mendapatkan perlakuan tidak adil karena keperempuanannya, tidak mendapatkan hak belajar yang setara dengan laki-laki, dipaksa nikah muda, dan masih banyak contoh lain dari ketidakadilan ini dalam kehidupan masyarakat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.